Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid Min 1 Kota Madiun, yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi Min 1 Kota Madiun, wabil khusus kepada anak-anakku kelas 1 baru yang pada tahun ini menjadi peserta didik Min 1 Kota Madiun untuk tahun ajaran 2021-2022. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim meskipun dengan cara daring di tengah situasi pandemi saat ini. Doa dan harapan kita semuanya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa kembali pada situasi yang normal, sehingga kegiatan pendidikan yang ada di madrasah ini bisa berjalan normal kembali. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita teladani di sepanjang hayat kita, dan mudah-mudahan kita beserta kerabat kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid Min 1 Kota Madiun dan anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan, pada kesempatan ini saya di sini ingin menyampaikan salah satu bagian dari materi matsama atau masa ta'aruf madrasah untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang berkaitan dengan moderasi agama. Mungkin Bapak Ibu semuanya atau anak-anakku semuanya belum begitu akrab dengan istilah moderasi agama, namun kami akan menyampaikan secara umum inti dari apa itu yang dimaksud dengan moderasi agama. Dan kami harapkan ini terutama kepada Bapak Ibu orang tua, agar apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini nanti bersama madrasah, orang tua bisa bersinergi. Karena pada saat ini madrasah belum bisa menangani secara langsung dalam keseharian yang berkaitan dengan penanaman karakter. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku semuanya yang berbahagia, moderasi agama itu pada intinya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap agama, cara pandang kita dalam beragama. Kita sebagai umat Islam tentu bagaimana cara pandang kita untuk melaksanakan taat dan patuh kepada ajaran kita, ajaran Islam. Bagaimana ketaatan kita akhirnya nanti berbuah kepada bisa menghargai berbagai macam perbedaan di internal kita sebagai umat Islam, ataupun dengan bagaimana cara kita menghormati di sekitar kita mungkin ada pemeluk agama lain. Dari sinilah moderasi agama disampaikan untuk menunjang, untuk membantu pada saat ini kita butuh bangsa Indonesia ini untuk dieratkan kembali kerukunannya, persatuannya, sehingga umat Islam dan semua pemeluk agama yang ada di Indonesia ini menjadi bersatu, menjadi rukun, sehingga Indonesia menjadi aman dan tentram, baldatun warabun wafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anakku semuanya yang berbahagia, kami mengawali dan mengingatkan untuk semuanya, seluruh keluarga besar Min 1, termasuk Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semuanya, bahwa madrasah ini, Min 1 Kota Madiun, ini memiliki visi yang mulia, yaitu berusaha untuk mewujudkan generasi yang berakhlak robbani, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Di dalam mewujudkan generasi berakhlak robbani inilah, di dalamnya terkandung banyak sekali karakter. Karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh keluarga besar Min 1, baik guru, orang tua, dan juga kepada anak-anakku semuanya, mari, di situasi pandemi ini jangan sampai kita lupa untuk mengawal
karakter yang harus mulai kita tanamkan sejak dini untuk anak-anak. Di antara karakter itu ada karakter religius, jujur, toleransi, dan masih banyak karakter lain yang bisa dibaca dalam referensi literatur buku-buku anak-anak semuanya. Ini perlu sinergi antara orang tua dengan madrasah, anak-anak dengan orang tua, guru dengan anak-anak, dan guru dengan orang tua. Karena itu pada kesempatan kali ini, mari kita ingat kembali, kita baca kembali untuk materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kembali kepada moderasi agama tadi, bahwa kita harus selalu mengingat, mempelajari cara pandang kita terhadap agama Islam. Bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang karakter religius, kepatuhan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian toleransi, bagaimana ajaran Islam mengajarkan toleransi. Mari ini kita perkuat, karena kita khawatir dengan saat ini ada begitu banyak pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat yang justru mengarahkan generasi kita ke arah pemahaman agama yang begitu ekstrim ataupun fanatik. Tidak jauh, mungkin materi yang paling mudah kita sebagai umat Islam adalah dengan mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Banyak sekali kisah akhlak, kisah budi pekerti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para guru, para orang tua, dan anakku semuanya bisa mencari sumber-sumber bacaan tentang sejarah perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali di toko buku, di buku-buku online, dan banyak referensi bisa kita dapatkan. Kami contohkan dan kami ingatkan kembali bahwa moderasi agama ini bagaimana kita memandang agama ini, memahami agama ini, bahwa Islam itu sangat moderat. Islam tidak mengajarkan permusuhan. Islam tidak mengajarkan kebencian. Islam tidak mengajarkan perpecahan. Islam tidak mengajarkan berdebat kemudian akhirnya saling bermusuhan. Kita bisa melihat contoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisahnya. Ada kisah Nabi yang ketika berangkat sholat subuh, beliau setiap pagi diludahi oleh tetangganya. Di jalan beliau setiap berangkat sudah ditunggu. Untuk apa? Untuk diludahi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah cukup membersihkan dan tidak membalas perilaku dari orang yang meludahi tersebut. Dilakukan berhari-hari sehingga pada suatu ketika Rasulullah kaget ketika berangkat ke masjid. Kok tidak ada yang meludahi? Orang yang biasa meludahi kenapa hari ini tidak meludahi? Ketika dicari informasinya, ternyata orang yang meludahi tersebut, orang kafir itu adalah dalam kondisi sakit. Sakit yang panas sekali. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah bergembira kemudian datang dan mengejek orang yang meludahi itu, atau memarahi, atau membalas? Tidak. Rasulullah mengajarkan akhlak budi pekerti yang mulia. Rasulullah adalah orang yang pertama menjenguk orang tersebut. Rasulullah adalah orang yang pertama mendoakan orang tersebut supaya sembuh. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut justru bersyahadat masuk Islam. Ini contoh budi pekerti Rasulullah yang sudah diajarkan. Jika saat ini di sekitar kita ada orang yang berakhlak seperti itu, kita harus mencontoh Rasulullah. Kita harus bisa bersabar, kemudian kita bisa berakhlak mulia. Karena Rasulullah berdakwah dengan akhlak mulia, tidak dengan permusuhan, tidak dengan kekerasan. Ada lagi kisah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di sebuah pasar ada orang Yahudi yang sudah tua, matanya buta. Setiap hari dia itu mendengarkan kisah cerita hoaks tentang Nabi Muhammad. Sehingga dia mengumpat-umpat Nabi Muhammad, mengatakan gila, mengatakan selalu menceritakan keburukan Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Setiap hari justru Rasulullah SAW lah yang memberikan makan orang tersebut. Setiap hari beliau menyuapi dengan lemah lembut, tidak dengan kasar, dan tidak mengatakan bahwa aku Muhammad, tidak. Padahal setiap hari beliau dicela, beliau dicaci maki, kemudian beliau juga diumpat, dikatakan gila. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah membalas orang Yahudi tersebut yang bukan orang Islam, disuapi setiap hari. Kemudian suatu ketika Rasulullah berhalangan untuk menyuapi
orang tersebut. Datanglah sahabat yang menggantikan Rasulullah untuk menyuapi. Kemudian orang tersebut merasakan ada suatu perbedaan. Setiap hari yang menyuapi saya itu dengan lemah lembut, dengan baik. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu selalu ditata dengan rapi untuk dimasukkan mulutnya. Kemudian sahabat tersebut menceritakan bahwa orang yang setiap hari menyuapi orang tersebut itu adalah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Orang Yahudi tersebut menangis. Ternyata yang setiap hari dihina, setiap hari diumpat, setiap hari diejek, setiap hari sampai dikatakan gila, itu ternyata adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, akhirnya orang Yahudi tersebut bersahadat dan masuk Islam. Inilah cara dakwah Rasulullah, cara menampilkan wajah Islam kepada orang lain, sehingga perilaku budi pekerti itulah yang membuat Islam berkembang pesat pada zaman Rasulullah SAW. Nah, banyak sekali kisah yang diajarkan oleh beliau. Bagaimana ketika saat menderita harus berdakwah dengan dimusuhi, dicaci maki, diancam dan sebagainya. Apakah Rasulullah melakukan membalas dengan kekerasan? Tidak. Pernah suatu ketika ada kisah Rasulullah dikejar oleh Suraqah untuk dibunuh. Kemudian Rasulullah pada saat itu ditanya oleh Suraqah, siapa yang menolongmu saat ini? Tidak ada orang lain. Sementara pedang yang sudah ditaruh di dekat lehernya Rasulullah. Rasulullah cuma menjawab, Allah yang akan menolong saya. Pedang itu jatuh dan dipegang oleh Rasulullah kembali. Kalau Rasulullah itu orang yang mengajarkan kekerasan, orang yang menampilkan Islam bisa mempunyai kesempatan membalas, pasti ditebas ganti lehernya Suraqah. Tapi oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memaafkan Suraqah. Tidak membalas dengan kekerasan, tidak membalas dengan ancaman. Inilah keluhuran budi Rasulullah yang patut kita contoh. Kemudian Rasulullah mencontohkan lagi ketika beliau menjadi seorang pemimpin besar. Di Madinah beliau memimpin sehingga terwujud suasana masyarakat Madani yang luar biasa. Di Madinah ada banyak agama. Di Madinah saat itu ada banyak suku. Tapi mampu oleh Rasulullah diciptakan sebuah kerukunan, saling menghormati, saling toleransi antar umat beragama, antar suku, sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur pada saat itu. Sehingga Rasulullah sampai diberikan peringkat oleh Michael Hart, penulis 100 tokoh muslim yang berhasil memimpin di dunia ini, nomor 1 oleh Nabi Muhammad, karena kemampuan beliau untuk membangun peradaban yang luar biasa yang berupa masyarakat Madani di Madinah. Kita bisa belajar lagi ketika Rasulullah terjadi peristiwa Fathu Makkah dengan pasukan lebih dari 10.000 datang ke Makkah. Makkah yang dulu menyakiti Rasulullah, menyakiti sahabat, didatangi oleh Rasulullah dengan pasukan yang begitu besar sehingga tidak bisa berkutik. Jangankan untuk melawan, mereka ketakutan dengan kedatangan rombongan Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah untuk melakukan peristiwa Fathu Makkah, untuk kemenangan kota Makkah. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah pada saat itu membalas dengan cara membantai orang kafir? Apakah saat itu Rasulullah menghancurkan orang-orang kafir? Tidak. Rasulullah memaafkan. Padahal punya kesempatan untuk membalas yang sudah bertahun-tahun menyakiti beliau, menyakiti para sahabat, menyakiti keluarganya. Tapi apa yang dicontohkan? Beliau adalah tauladan akhlakul karimah. Ketika menjadi pemimpin dan punya kekuasaan, kemudian mempunyai kekuatan untuk mampu menaklukkan lawan. Apa yang dilakukan? Apakah dengan kekerasan? Tidak. Beliau mengajarkan kedamaian, mengajarkan perdamaian. Karena itulah Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, banyak sekali perilaku Rasulullah yang bisa kita contoh. Mari kita gali kembali informasi itu, sehingga kegiatan moderasi agama untuk membangun anak-anak, untuk membangun generasi yang moderat, yang tidak ekstrim, yang tidak saling bermusuhan, sedikit berdebat dengan sedikit ilmu, ketika tidak menemukan satu jalan titik temu, akhirnya saling membenci, saling bermusuhan. Itu bukan karakter yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang diajarkan di madrasah ini selama 6 tahun. Karena saat ini terkendala oleh situasi daring, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, ketika ada di rumah, tolong dampingi anak-anak kita.
ajarkan kepada anak-anak kita untuk berperilaku toleran, menghormati pemeluk agama lain, menghormati sesama, menghargai perbedaan antar sesama, meskipun itu beda suku, beda latar belakang keluarga, beda budaya yang ada di sekitar kita. Ya, ini yang kami pesankan kepada Bapak Ibu semuanya, agar visi misi madrasah ini untuk membangun generasi yang berkarakter rohani, berprestasi dan berwawasan lingkungan ini bisa tercapai. Dan pada umumnya nanti generasi akan datang yang dibangun dimulai dari Min1 Kota Maduni bisa menjadi warga negara Indonesia yang rukun, warga negara Indonesia yang bersatu, sehingga menjadi bagian dari kejayaan bangsa Indonesia. Mungkin ini yang bisa kami pesankan dalam kesempatan Matsama pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat kita bersama sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.